pembahasan. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam berbicara tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sudut pandang manapun tidak ada habisnya, termasuk membicarakan dari sudut pandang ekonomi. Oleh karena itu, pemaparan dalam paket ini hanya poin-poin penting saja dari pemikiran ekonomi Islam yang terjadi pada masa Rasulullah. Perekonomian di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan Rasulullah dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang penting, baik implementasi Islam termasuk dalam bidang ekonomi. Pada periode Mekah, masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah, Rasulullah memimpin sendiri, membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasari bagi pengelolaan ekonomi. Hasbi Hasan tahun 2019. Perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum masuk pada periode sahabat atau biasa kita kenal dengan masa Khulafaur Rasyidin, konsep ekonomi Islam pertama digagas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Beliau diterima dengan baik oleh masyarakat Madinah pada saat ini dan akhirnya diangkat menjadi seorang pemimpin. Banyak gagasan dan kebijakan yang dibuat oleh Rasulullah pada saat itu dituangkan ke dalam konstitusi yang digunakan sebagai undang-undang pada masa itu. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh sahabat-sahabatnya yang mana terbagi dalam 4 masa kepemimpinannya, yaitu 1. Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan, yang keempat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perekonomian di pasca Khulafaur Rasyidin. Pasca pemerintah Khulafaur Rasyidin, lahir sebuah pemerintah baru yang dikenal dengan Bani Umayyah. Sebuah pemerintah Islam yang bersifat demokratis seperti yang telah diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Khulafaur Rasyidin berubah menjadi monarki hereditas, kerajaan turun-menurun. Selama masa pemerintah dinasti ini telah terjadi pergeseran nilai-nilai kepemimpinan Islam yang sangat mengedepankan asa-asa musyawarah dan kebersamaan menjadi kepemimpinan otoriter. Keadaan tersebut memicu timbulnya hasrat sebagian besar Khalifah Bani Umayyah yang memanfaatkan kekuasaan sebagai saran memperkaya diri dan keluarganya. Kembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Sesungguhnya, para pemikir ekonomi Islam pada masa kontemporer sepakat akan hal filosofi dasar syariah Islam dengan berbasis pada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammad Abdul Manan, Syekh Nawab Haidir Naqafi, Mazhar Khabaf, Umar Qabra, Abu Ala Al-Maududi, Yusuf Qorbol. Kesimpulan, pemikiran ekonomi Islam adalah respon para pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa berikut. Pemikiran ekonomi tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran Al-Quran Sunnah, ijtihad pemikiran, dan pengalaman empiris mereka. Objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran tentang ekonomi, tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau